Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua, vlognya Papa Dea. Sebelum lu ngelanjutin ke video gue berikutnya, langkah baiknya lu pada subscribe, lu pencet tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan vlog-vlog gue berikutnya. Jangan lupa like, dan setelah video ini selesai, komen sebaik-baiknya. Oke? Topik hari ini gue mau ngebahas tentang masker, tentang cuci tangan, tentang social distance atau penjarakan sosial atau sering disebut dengan jaga jarak seperti itu. Apa sih keuntungannya kita menggunakan masker? Dengan menggunakan masker kita udah memprotek diri kita sendiri, orang lain dari pandemik COVID-19 yang sekarang sedang bertebaran di seluruh dunia. Oke. Terus apa sih keuntungannya kita mencuci tangan? Dengan mencuci tangan selepas atau sebelum kita memegang barang, menyentuh barang, kita udah bisa memprotek juga diri kita dari penyebaran pandemik COVID-19. Kok bisa seperti itu sih? Gimana sih alasannya? Kita kan nggak tahu nih di luar sana orang-orang itu kayak gimana sih. Kita kan nggak tahu. Sedangkan penyebaran pandemik COVID-19 ini itu sangat sangat cepat dan tidak diketahui, tidak kelihatan seperti apa bentuknya, jenisnya kayak gimana gitu kan, nggak kelihatan barangnya. Jadi alangkah baiknya kita mencuci tangan menggunakan sabun. Kalau ada hand sanitizer pun nggak apa-apa pakai hand sanitizer seperti itu. Kalau nggak ada ya pakai sabun aja gitu, nggak apa-apa. Toh bakteri-bakteri itu mati seperti itu. Intinya kita membunuh bakteri-bakteri yang ada, yang melekat di tangan kita seperti itu. Terus pentingnya kita melakukan social distance atau menjaga jarak dengan yang lain atau penjarakan sosial seperti itu. Kita pun juga nggak tahu orang tersebut itu istilahnya yang ada di hadapan kita, dia sehat atau tidak, kita nggak tahu. Karena pandemi COVID-19 ini tuh, itu yang gue bilang tadi, nggak kelihatan gitu kan. Yang sehat, yang positif dengan yang negatif itu nggak kelihatan. Nggak kayak orang hamil. Kalau orang hamil itu yang positif, istilahnya kelihatan perutnya kembung gitu kan. Tapi kalau yang negatif, ya biasa aja ramping kayak gitu. Kalau yang ini, yang COVID ini memang nggak kelihatan banget gitu. Jadi cara satu-satunya kita itu istilahnya melakukan pencegahan seperti itu. Melakukan pencegahan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak atau social distance, social distancing seperti itu. Oke, gua harap istilahnya teman-teman mau bekerja sama dengan pemerintah, desa, daerah, provinsi, bahkan pusat. Dengan cara menertibkan diri kita sendiri menggunakan masker. Melakukan penjarakan sosial atau social distancing atau jaga jarak. Habis itu cuci tangan sebelum dan sesudah kita memegang barang seperti itu. Apa sih istilahnya kerugiannya kalau kita sudah terkena pandemi COVID-19 ini? Oh, sangat besar kerugiannya. Yang pertama, satu keluarga kita itu akan dikarantina. Satu keluarga akan dikarantina dengan waktu yang sudah ditentukan melalui prosedural yang sudah ada di Pemda, Pemprov, dan Pempus kan, seperti itu. Sudah disetujui semuanya. Terus selain itu apa lagi? RT kita, desa kita mungkin akan di lockdown. Kalau sudah di lockdown nih, aktivitas yang lain itu akan tersendat. Soalnya seluruh masyarakat akan melakukan karantina. Seperti itu. Seandainya kalau kita tidak istilahnya berkecimpung dengan masyarakat banyak, masyarakat luas, mungkin hanya di rumah saja. Stay at home.
Tapi kalau sekiranya kita istilahnya sering bersosialisasi dengan orang ramai, orang banyak seperti itu, kita sering ngobrol, sering gimana, otomatis dalam satu desa tersebut itu pasti akan di lockdown karena tidak diketahui istilahnya orang itu sudah terkena kah atau belum kah seperti itu. Jadi kemungkinan besar ini tempat-tempat ibadah, tempat-tempat usaha, bahkan kampung seolah-olah akan menjadi mencekam banget nih, desa akan mencekam banget jadiannya nih. Kalau desa itu kecil, tapi kalau desa itu besar mungkin hanya setakat RT itu saja kayak gitu. Tapi dalam satu RT pun kalau di lockdown itu sangat merugikan juga, bro. Betul, sangat merugikan juga. Merugikan buat orang-orang yang negatif seperti itu. Karena mereka itu dibatasi juga gitu kan, nggak bisa kesana sini, nggak bisa, pokoknya rugi banget kalau udah kena pandemik COVID-19 ini. Jadi alangkah baiknya kita itu menjaga, memprotek diri kita masing-masing dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing seperti itu. Selain kita membantu pemerintah, kita juga udah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Penyakit itu datangnya dari Tuhan. Memang penyakit datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kita istilahnya nggak memproteksnya, nggak ada ikhtiarnya, sama juga bohong kalau kita bicara seperti itu. Begitu. Jadi pandemi COVID-19 ini tuh jangan sekali-sekali dianggap remeh, dianggap tidak ada, intinya seperti itu. Pandemik ini ada dan kita harus memprotek diri kita masing-masing supaya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar sana itu secara tenang, secara normal gitu kan. Biarpun normal, istilahnya biarpun kita menggunakan masker tapi masuknya normal, nggak mencekam banget seperti itu. Memang sekarang semua negara sepakat mengadakan new normal atau kebiasaan yang baru lah seperti itu. Kita harus menggunakan masker, wajib pakai masker nih, wajib kita pakai masker. Karena dengan menggunakan masker itu kita udah bisa menyelamatkan orang banyak seperti itu. Kenapa sih lu di dalam rumah lu pakai masker lu itu? Di dalam ruangan lu pakai masker, sengaja gue pakai masker buat mengedukasikannya, buat mengaplikasikannya. Seperti ini loh masker. Seperti itu. Caranya makainya tuh gini loh, cara makainya ini. Begini cara makai masker nih. Kalau nggak ada masker yang kayak ginian, pakai masker yang biasa bisa nggak? Oh bisa, yang penting kita udah istilahnya masker tersebut itu masuk ke standar. Cara memastikan masker itu standar dipakai dengan tidaknya itu gimana sih? Kan banyak sekarang di video-video YouTube atau video-video Facebook bertebaran. Ambil korek api, kita tiup seperti ini. Nah ini tidak mati kan? Berarti si udara nggak keluar, seperti itu. Oke bro, tetap pantengin channel gua, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga keluarganya masing-masing, jangan pernah egois. Mari kita selamatkan negara kita yang besar ini, mari kita selamatkan istilahnya dunia yang istilahnya sekarang sedang mencekam dengan cara memutus rantai pandemik COVID-19. Caranya gimana ya? Caranya kita mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah masing-masing negara, seperti itu. Oke? Gunakan masker terus, cuci tangan, dan jangan lupa penjarakan sosial harus dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.